is our FFF family. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel Firmansa FFF Family. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang di luar tema yang kita akan biasa bahas ya. Biasanya kan kita bahasnya bola ataupun musik ataupun pariwisata. Tapi kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengalaman pribadi ya, baik sifatnya menghibur, sifatnya menyeramkan, ataupun hal-hal yang sifatnya pokoknya pribadi, berpengalaman pribadi waktu dulu ya, atau mungkin dalam batas waktu kemarin atau lusa atau yang kemarin ya, pokoknya pengalaman pribadi. Oke. Kali ini kita akan mencoba membahas pengalaman pribadi tentang dari seseorang yang dulunya kita kan pernah bahas ya dengan si Firman ya. Dulu kan si Firman sering collab sama saya ya, karena dia punya kesibukan, dia sibuk kayaknya di sana, nggak tahu sibuk apaan pokoknya. Kita akan panggil kembali si Firman ya, biasa yang wajahnya sama saya, tapi dia sekarang aktivitasnya mungkin berbeda ya, dan mungkin sudah lama banget ya kita tidak melakukan collab ya atau komunikasi karena dia sibuk sekali. Dan kemiripan kita mungkin banyak nih pertanyaannya, kalian itu benar-benar mirip atau editan gitu kan? Kalian pilih aja sendiri di komentar ya, gimana kita pakai kita asli atau kita palsu kemarinnya. Oke, kita langsung sambut aja si Firman tanpa basa-basi. Dia nanti akan membicarakan pengalaman pribadinya. Kita pengen ya, oke? Sini bro, kita bahas bro. Sini guys, diuk yo sini. Oke, ini dia si Firman. Gimana bro, kemana aja nih? Sehat? Kita udah lama ketemu, hampir mungkin 4 bulan atau 6 bulan ya, 6 bulan ketemu ya. Bisa ceritakan pengalamannya selama 6 bulan ketemu, apa aja kegiatannya, silakan. Mungkin selama 6 bulan saya nggak ketemu ya, kita 6 bulan nggak ketemu. Aktivitas saya itu sebetulnya saya sih jualan ya, saya jalan-jalan sana sini, mungkin refreshing aja, karena kan kita tahu obat sebagai obat yang membuat kita itu tetap awet muda, tetap ceria ya. Kita jalan-jalan, kita refreshing, kita tetap ketawa, kita tetap bahagia. Itu yang membuat kita tetap sehat, tetap awet muda. Itulah obatnya. Bagaimana kita ingin tetap sehat. Oke, saya cuma itu aja kegiatannya, tidak ada yang lain. Ya mungkin main, jalan-jalan, tidur, ya itu aja sih. Dan ada kegiatan yang lain, mungkin dagang kali-kali sih, gitu aja. Silakan. Oke, gitu ceritanya. Oke, kita langsung to the point aja. Pengalaman pribadi apa yang dia akan sampaikan. Mungkin katanya sih saya review dulu sebentar ya. Katanya dia akan membahas tentang pengalaman waktu dia kuliah dulu ya. Mungkin kuliah dulu bersama temannya saat dia punya tugas yang harus dikerjakan bersama, dan dia akhirnya harus mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan, dan akhirnya dia memilih tempat yang lama tidak digunakan katanya. Emang rumah temannya sih, tapi katanya rumah itu udah lama kosong, tapi dia berkekeh ya untuk melaksanakan tugasnya di sana. Oke, itu cuma review awal aja. Langsung aja Firman, silakan bahas pengalaman pribadi Anda tentang hal yang mungkin menyeramkan. Terima kasih Andre atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami coba ya. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya. Halo, saya Firman, biasa sahabatnya atau mungkin kembarannya si Andre, tapi kata orang sih beda sih, mirip atau beda sih. Kalian tebak aja di komentar ya, kita mirip atau tidak ya. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengalaman saya dulu waktu saya masih kuliah, mungkin ya kuliah dulu ya, waktu kuliah, dimana saya waktu itu ada tugas dari dosen ya. Jadi saya harus mengerjakan tugas, kita cuma berdua ya, jadi tugasnya dikerjakan oleh berdua, karena sebetulnya itu bukan tugas sih, tapi itu hukuman ya, karena kita mungkin lagi masa-masanya itu masa-masa bandel ya, jadi kita jarang mengerjakan tugas, akhirnya kita berdua disuruh buat tugas berdua, jadi tugas bersama lah gitu. Jadi intinya kita berdua itu hukuman ya, bukan tugas sebetulnya. Oke, kita bahas langsung, mungkin langsung ke tema yang kita akan bahas, pengalaman saya dulu ya. Jadi ceritanya itu kita kan gini, awalnya dulu ya, kita bahas dari awal. Saya itu disuruh dosen untuk mengerjakan tugas karena kita lalai dalam belajar ya. Jadi kasih tugas mungkin untuk menambah nilai saya, kalau tidak menemukan tugas mungkin akan berdampak pada nilai akhir saya. Jadi saya katakan aja teman saya itu namanya Yadi ya. Dan saya itu waktu dulu itu dikasih tugas, kalau nggak salah pelajaran apa ya, lupa lagi. Pokoknya pelajaran apa aja, lupa lagi saya ya pelajaran apanya. Jadi saya itu disuruh tugas itu harus beres dalam waktu 1 hari besoknya ya. Jadi saya emang tidak ada waktu lagi, harus fokus, harus mencari tempat yang enak untuk mengerjakan tugas biar kita cepat selesai ya. Dan akhirnya saya bertanya sama si Yadi, Yad,
di mana ya orang ngerjakan tugas merada nyantai suasana merada tenang gitu tah bete kaganggu lah kudu beres sih suka nanti orang nilai akan hancur gitu tah. Akhirnya itu ceritanya. Lalu si Adi menyarankan, Ri, Fir, kamu kan punya tempat kalau nggak salah rumah ya yang di jalan A, yang bilang ya jalan A aja ya, jalan A itu kan rumahnya masih kosong ya, kayaknya bisa tuh di sana biar tenang, itu kan kosong dalam dengan diisi, jadi kita bisa fokus gitu kan. Nah gitu. Akhirnya saya pikir benar juga sih, saya punya rumah kosong kebetulan dulu yang belum diisi, dan akhirnya oke. Dan nanti kita janjian pukul 5 sore ya kesananya, pukul 5 nanti ya ini kita janjian, kita ngejakan sampai malam juga nggak apa-apa, yang penting besok beres. Oke, kita lewati dulu waktunya. Akhirnya kita jam 5 kita bertemu, kita siap-siap untuk mengerjakan tugas. Lalu seperti biasa kita sebelum mengerjakan tugas, kita kan anak muda ya, kita ngobrol dulu sana kemari, dan akhirnya tugas dilaksanakan pada pukul 7. Dan pada waktu itu kita sudah mengerjakan, sambil mengerjakan kita biasa huru-hara, dan akhirnya sebetulnya sih pada awal kita ngobrol juga sering terjadi hal-hal yang aneh ya. Contohnya begini, di saat masih mengerjakan nomor 2, kalau nggak salah masih nomor 2 kita ngerjakan, ini kan tunggu dulu, rumahnya di loteng ya, rumahnya loteng, di tingkat 2 ya, dan emang rumahnya tidak terlalu besar, loteng, dan kita itu bekas kayak warung ya, jadi kayak warung ya, cuma ukuran kecil lah, nggak terlalu besar ya, tapi di tingkat ya gitu kan. Jadi ceritanya kita jam 7 itu kita biasa ngerjakan, lalu kita asik-asik ngobrol sambil ngerjakan. Tapi pas kita waktu mengisi nomor 2, waktu kita lagi hening ya, karena kan lagi ngerjakan, tiba-tiba di atas suara gagang pintu, wow ya, kedenger nggak? Kata si Adi, apa Andri? Pir, kayak suara ada yang mainin gagang kunci. Kamu bercanda Pir, ini kan rumahnya kosong, kan gak ada orang, kata kamu. Ya sih, kata aku. Akhirnya kita lanjut lagi, mungkin itu cuma imajinasi kita aja. Kita lanjut lagi, lalu sampai ke nomor 5 kita tetap aman. Dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita ngerjakan terus. Dan akhirnya pada saat nomor 6, tiba-tiba di atas kayak ada orang jalan, dek anjrit, kata si Adit, Pir, naon dewa eta? Aing geus teungeuna cicing kieu. Aing geus rada murinding si Adit teh akhirnya mah. Dan akhirnya saya bilang, lina naon beurit meureun, tikus gitu ya. Tikus lagi biasalah jalan-jalan di atas gitu kan. Jangan orang-orang, tikus juga pengen jalan-jalan gitu kan. Oke, akhirnya kita lah nggak apa-apa. Kita menenangkan diri aja, kita tenang aja. Oke, kita lewati lagi. Dan hampir nomor 10 kan selesai, kita kerjakan tugas nomor 10 selesai. Akhirnya kita agak rebahan. Karena kita mungkin capek ya dari siang, akhirnya kita rebahan dulu. Dan sambil rebahan kita sambil ngobrol biasa ke sana kemari ya. Dan tanpa kita ketahui, saya kayaknya pas kita ngobrol dalam waktu setengah jam, si Adi terlelap. Saya itu sebenarnya nggak tahu dia tidur ya, saya nggak tidur. Saya tahunya setelah kemudian ya. Jadi saya ngobrol setengah jam, kayaknya ya kata cerita si Adi itu tidur gitu. Dan saya tidak mengetahui kalau si Adi tidur. Jadi saya tetap aja ngajak ngobrol gitu kan. Tapi si Adi jawabnya kan karena mungkin lelah, jawabnya cuma sekedar jawab berhenti udah. Nah awalnya gini ceritanya, kita ngobrol sampai rebahan, mungkin sampai 5 kata kita saling jawab ya. Ya kumaha ieu tugas susuk, kira-kira ieu inalnya halus mah. Jadi masih jawab ya. Wah halus lah, mungkin halus lah, cuma gitu aja jawab. Terus saya tanya lagi, ya kade iya bisa aya herde, kita harus bener-bener nilainya harus bagus nih, nilai ini kerjakan harus bener. Baru yang kedua jadi jawab lagi, iya pokoknya aman lah, iya pasti beres, teman nilainya pasti halus gitu kata si Adi. Lalu yang ketiga saya tanya lagi, ya aduh aing isare di dia lah, ada geus penting ya, jam 10 lebih isare di dia, jadi besok kita berangkatnya dari sini barengan gitu kan. Lalu si Adi ngejawab cuma gini, jadi saya belum menganggap dia mau tidur, tapi kan itu kalau dengar suaranya kan berarti kan dia sudah ngantuk banget ya. Dan saya tidak tahu kalau dia itu sudah jawab itu dia tidur, saya belum tahu ya. Saya masih bertanya, ya aduh aing isukan ka mana geus beres ujian geus beres tugas bikin ka guru, orang ulin renang kering kesel dalam waktu beberapa saat tidak terjawab. Ya saya masih penasaran, ya tapi suatu yang ketiga saya bilang, ya menjawab. Dan waktu itu saya posisi nanya ke Yadi itu emang mata agak merem ya, karena kita kan dua-duanya ngantuk ya. Tapi saya masih sadar ya.
Saya pengen bertanya tapi mata sudah agak sayu, jadi saya agak merem. Saya masih bertanya, Yad, apa? Dia jawab, itu cicing wae. Jawab tuh, kumaha besok jadi kita main. Hayu, si Adi jawab gitu. Yad, simpel amat ngejawab teh. Iya, tunduh gitu lagi. Oke lah, besok nama jam 11 bubar, kita beres kuliah. Pokoknya kita nangkring lah. Sekalian kita mau bisa mah orang latihan lah, kayak si teman kita ya, itu lagi untuk main band gitu. Lalu jawab lagi dia, ayo kita main, siap lah gitu kan. Oke. Nah, pada saat itu saya bangun. Aduh, saya terbangun ya karena mungkin apa ya, nyamuk atau apa, lupa lagi saya. Lalu saya terbangun, saya bangunnya dari rebahannya. Lalu saya duduk, terus saya lihat, Yad, kamu tidur? Yad, kamu tidur? Saya coba apa kalau bahasa Sunda digoing-going ya gitu, going-going gitu. Yad, terus saya terbangun. Nah, sipir ganggu pisan ya, saya tuduh tuh kuat. Kela-kela. Nah, kamu tidur dari tadi, kamu tidur? Iya, dari tadi pas beres kerjaan tugas saya langsung tidur, ngantuk katanya. Kela. Jadi saya barusan ngomong sama siapa tuh, Yad? Terus si Adi ngelah, saya mau ngobrol dana, saya mau tidur nih. Saya mau tidur. Saya sudah nggak bisa jawab lagi. Tadi pertama kamu jawab itu saya harus tidur aja. Barusan 3 kata terakhir saya bertanya, kamu jawab. Enggak, saya tidur, kata si Adi. Akhirnya tidak lama kemudian saya untuk putusan, akhirnya kita putuskan keluar dari rumah itu, dan si Adi juga masih dalam posisi dengan tuh. Dia bertanya, kamu horenya lah, tehore samanyaan kamu. Pas saya ngomong kamu nggak jawab terus. Saya mati tidur, kata si Adi ke si Firman. Akhirnya dengan rasa takut dan rasa gundah, dua-duanya lari terbirit-birit dengan lupa itu rumah dikunci. Aduh, pengalaman sangat mengerikannya. Jadi emang kita benar ya, kalau di rumah kosong itu kita harus awalnya kita assalamualaikum, jangan langsung kita masuk aja. Jadi hargai, pasti di sana ada makhluk lain selain kita. Dan mungkin pas momen itu saya masih terbangun, si Adi sudah tidur. Mungkin nggak tahu apa ya, kita mungkin ada yang lebih tahu lah gimana itu, kenapa bisa begitu ya. Dan mungkin pengalaman saya bersama teman saya si Adi itu mungkin pengalaman yang buat saya sangat mengerikan ya. Karena saya bayangkan, saya ngomong sendiri tapi ada yang jawab, tapi pas saya tanya si Adi lagi tidur. Bayangkan gimana perasaan kalian itu, perasaan pas saat kita bangun, kita tanya, dia menjawab, saya nggak ngejawab. Bayangkan sama kamu. Aduh, tadi gitu cerita nama Ri. Aduh, guys, bukan nama guys kealaman Nembung, nama kealaman di saya bukan nama guys. Eta imah kebetulan sekarang udah dijual ya, jadi bukan milik saya, keluarga saya lagi, udah dijual. Jadi mungkin bukan nama ulah terjadian lagi lah pengalaman kita manggis ke Nembung. Akhirnya kita pulang di rumah masing-masing akhir ceritanya gitu Pir, gitu Ri. Tuh kita suka ketukar ya, kita Andi kita Firman, maklum ya, wajah kita sama jadi sering ketukar ya. Itu Ri cerita yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup dulu sekiannya. Mungkin nanti kita bahas lagi pengalaman saya lagi selama 6 bulan. Bukan 6 bulan ya, mungkin pengalaman saya pribadi aja ya, dari mulai dulu sampai sekarang akan saya ceritakan bersama si Anti di channel Firmansyah FFF Family. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan kisah saya. Oke, saya kembalikan lagi kepada si Andi, silakan Ri. Oke, itu katanya pengalaman dari si Firman, pengalaman pribadinya, bagaimana dia mungkin agak sedikit horor ya emangnya, tapi mungkin itu pengalamannya. Mungkin kembali lagi kepada Anda sebagai pemirsa, apakah itu terkesan horor atau tidak ya, karena kan pengalaman pribadi itu berbeda ya. Mungkin bagi sebagian orang yang penakut itu horor ya, menakutkan, tapi bagi sebagian yang orangnya kuat, orangnya tidak penakut, itu cemen ya, malah teman lain naon. Beda-beda pendapat tidak apa-apa. Pokoknya silakan di kolom komentar gimana pendapat Anda tentang cerita dari si Firman ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita tutup aja dulu. Oke Firman, pertemuan kita hari ini mungkin kita akan mencoba lagi ke depan dengan si Firman menceritakan hal yang lainnya ya. Oke, dan mungkin karena si Firman ini kan 6 bulan itu banyak ceritanya ya, jadi nanti kita akan kupas kembali cerita-cerita apa yang dia alami sewaktu dia 6 bulan tidak ketemu sama saya dan tidak collab khususnya ya, karena saya jujur ya kangen sama dia, udah akan collab kembali ya. Oke,
Kita tutup aja dari saya Andri di channel Firmansyah FFF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.